Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di Smart Das Trading ya. Nah, ini video sebelumnya kita ngebahas bagaimana cara ngebaca fundamental melalui news di MetaTrader ya. Nah, sekarang kita mencoba menerjemahkan yang news tadi ke teknikal seperti apa dan dampaknya nanti bagaimana itu ya. Nanti kita lihat bagaimana caranya. Sebelum itu nanti kita juga mengajarkan juga, nanti tadi kan newsnya udah ya, terus kan nanti kita lihat juga kalender ekonominya, datanya bagaimana. Itu penting banget ya, data itu. Jadi jangan sampai ketipu juga pergerakannya, harus hati-hati. Nanti kita pelajari bagaimana caranya. Oke, ya, kita ke MetaTrader ya. Ya, setelah kita terjemahkan tadi ya, tadi videonya baru dibuat tadi. Di 3 video kita buat ya dalam sekali rekam ya. Tapi kita buat segmen biar nggak bosan ya. Nah, setelah kita lihat di prediksinya siapa ini tadi ya, yang prediksi yang nggak ada ya, ditulis siapa ya, pokoknya MetaTrader yang buat lah gitu ya. Itu kemungkinan dia hanya memberikan news gitu ya. Nah, tergantung kita nanti mengolahnya sama hasil dari newsnya itu tadi seperti apa. Nah, biasanya newsnya itu bisa kita lihat di investing.com atau ya lain-lain, Forex Factory, atau ya dari yang lain juga boleh, dari DXY ini juga, Market Watch pun ada. Itu terserah kita mau yang mana, yang enaknya aja. Tapi kalau saya biasanya pakai si investing.com ya. Emang agak lama dia, cuman ya paling suka saya ngebacanya aja ya. Nah, untuk waktu ada di sini. Nah, untuk minggu ini itu ada kalender ekonomi untuk hari Senin nggak ada ya ternyata ya. Oh, ini 11 Oktober ya, kemarin. Ini data-datanya ya. Oke. Kemudian ini minggu depan itu ada yang penting. Di Senin itu nggak ada, di Selasa nggak ada, di Rabu ya baru ada. Izin bangunan sama inventory minyak nggak masuk. Klaim pengangguran yang ini nggak terlalu ngefek. Mungkin indeks ini mungkin agak lumayan ya, cuman kayaknya nggak terlalu besar. Tapi kemungkinan ini biasanya kalau nggak ada yang penting-penting gini, itu nggak ada yang fluktuatif langsung book gitu ya, misalnya langsung cepat gitu, itu nggak ada. Misalnya kayak gini ya, ini jarang ini kalau peristiwa yang seperti ini. Tapi ya kita nggak tahu juga tuh. Cuman pergerakannya itu bisa lebih panjang dari ini gitu ya. Misalnya dari sini kemarin ini turun terus ya, misalnya dari sini kemarin. Nah, bisa seperti itu gerakannya. Jadi emang dia nggak liar ya, nggak seperti gini. Kok udah seperti gini, ini udah galau ya sebenarnya. Cuman ada trik cara ngebacanya nanti seperti apa. Oke. Nah, mungkin nggak terlalu ini ya berita-berita untuk minggu depan ya. Nah, misalnya berita-berita yang seperti ini. Nah, kemarin yang hari Jumat itu gara-gara ini nih, si retail ini ya, semalam itu retail ini beda ya, yang ini 0,0, yang ini 0,1 ya. Artinya yang 0,1 ini yang pertama kali keluar ini beritanya ya. Jadi ceritanya itu ini ya, di yang ini ya Jumat ya.
Jumat. Jadi dia turun dulu terus naik, terkejut ya. Naik terus turun lagi. Nah, kenapa bisa seperti ini? Itu ya. Ini ada ininya ya. Jadi ada seninya juga gitu kalau trading ini. Jadi kalau kita lihat teknikal, ini sangat penting candle panjang sama candle kecil ya. Jadi kalau misalnya candlenya panjang seperti ini, kemudian dapat balasan candle yang berlawanan, ibaratnya tadinya kan candle turun, nah tiba-tiba candlenya ada candle naik seperti ini kemungkinan dia turun lagi itu sangat besar ya. Jadi nggak mungkin dia akan naik lagi, ibaratnya dia balik arah terlalu panjang juga itu nggak akan terjadi gitu ya. Itu aja pegangan dulu awalnya gitu. Itu pun dilihat dari candle yang sebelumnya gitu ya, apakah dia bisa melewati besar atau tidak ya, itu nanti kita lihat dari besar kecilnya candle. Seperti ini misalnya ya, ini candle kecil dibantai sama candle besar, blip gitu ya. Nah, artinya candle ini udah mendominasi turun ya, dan yang kecil-kecil ini dia udah melemah, ibaratnya dia udah jenuh gitu. Ketika ada candle besar, candle kecil itu dia udah jenuh. Kalau dia udah jenuh artinya peluang untuk dia turun itu sangat besar, tapi belum tentu ya, belum tentu. Ingat, pahami dulu polanya ya, jangan langsung kita langsung sell misalnya di sini. Nah, jangan dulu, tapi kita lihat dulu tanda-tandanya gitu ya. Biasanya kalau udah kecil-kecil gini ada balasan gitu ya. Ketika dua kali dia balasannya tetap dia turun di sini, nah itu baru kita masuk gitu ya. Jadi jangan buru-buru, misalnya seperti ini ya, dia candle kecil, udah kecil dibalas cuman dia kecil ya, dibalas lagi besar ya, candle besar, terus dia mau naik lagi nih, candlenya kecil. Nah, kita lihat dulu nanti ya seperti apa candle yang berikutnya ya. Kalau misalnya ini mana ya, ini ya, misalnya mana yang kok nggak ada ya. Mana ya, ini price level ya, membuat kotak yang mana ya, saya nggak tahu di MetaTrader 5 ini ya. Ini saya pakai biasanya MetaTrader MetaTrader 4 ya, ini nggak ada. Enggak ya. Mana ya barnya, bar nggak tahu saya yang buat kotaknya. Nah, ada intinya kan gini, ini kan candlenya besar ya, itu sini terdiri dari candle kecil. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba naik ya, itu kemungkinan dia akan turun lagi, itu sangat besar. Cuman turunnya pun nggak terlalu banyak, paling ya, paling pun kalau turun ini time-nya mana ya? Mana ya time-nya? Bentar ya, ini saya ini
time frame ya. Misalnya time frame-nya turun ya. Nah seperti ini. Nah biasanya emang time frame yang si H4 ya yang paling betul-betul kita tahu si candlenya itu bagaimana ya, ciri-cirinya. Nah seperti ini candle H4 besar nih ya, kemudian dia dibales candle kecil. Nah kemungkinan dia akan turun lagi itu sangat besar. Kalaupun dia naik, dia nggak akan melebihi dari si garis ini. Nah nggak akan lebih dari candle ini. Dan kalau saya biasanya itu dia akan, nah ini kan dia udah nutup ya, nah ini udah mau menyilang nih, artinya kalau dia udah ke bawah itu dia bakal turun lagi nanti, ini nanti dia ke atas ya. Kalaupun dia mau naik mungkin sekitaran ini ya, 16.50. Jadi kalau kita lihat di F1 ya, time frame-nya mana ya di situ ya. Oke ya, kemungkinan dia pun akan naik ya di sekitaran ini ya. Nah, di candle ini. Jadi kalau dia pun naik, dia di sini terus turun. Itu. Jadi kalau prediksi kita nanti di Senin nanti kemungkinan dia akan naik di sekitar 16.50. Nah kalau udah sekitar 16.50 ya udah buruan aja sell gitu ya, seperti itu. Kalaupun dia pun naik lagi, paling dia naiknya di sini ya, nah, maksimalnya di 63. Tapi pun kalaupun apa ya sesuai garis yang ini aja, nah yang ini ya, Ichimoku ini. Tapi itu pun biasanya jarang terjadi karena harus tekanan yang besar ya, sedangkan di berita itu nggak ada tekanan besar di hari Senin ya. Hari Senin minggu sekarang ini, hari Senin itu nggak ada. Nah, kemungkinan itu dia akan naik sampai di sini itu sangat kecil. Kalaupun dia naik itu akan sekitar di 16.50 ya. Nah targetnya sampai mana? Nah kita lihat sebentar ya, di H4. Oke. Nah target pertama itu ada di sini ya, di ini dia di sini ya. Nah kemungkinan di sini di 26 ya. Jadi targetnya tuh di 26, 16, 26 ya, lumayan ya. Ada sekitaran 18 ya, 18 poin ya, 18 atau 28 ya, 28 ya, 28 poin. Jadi 44 dikurang 26, 18 ya, 18 poin. Tapi kok dia dari 50 itu 50 dikurang 26, nah berarti 24. Nah kemungkinan ada 24 poin lah kalau misalnya kita pakai atau transaksi pakai lot 0,01 ya, berarti kita dapat 26 dolar. 26 ya tadi ya, 24 ya, 24 dolar itu kalau kita pas di sini. Tapi itu bisa aja berubah ya, itu bisa aja berubah. Jadi itu kontrol ini kita juga harus ini ya, main ya. Jadi indikator-indikator misalnya candle yang kecil-kecil gini, nah ini peluang dia itu kita entry atau kita close itu sangat penting ya. Pokoknya ketika kita lihat candle-candle kecil seperti ini di H1 itu udah tanda-tanda ya, tanda-tanda. Nah kapan waktunya itu bisa kita lihat nanti di H5 ya. Jadi di M5 ya, di H5, di M5
ya, di M5 seperti ini. Nah, biasanya itu ada tanda-tanda juga, dia kecil-kecil. Nah, ini seperti kecil. Tiba-tiba ini kan turun, dia kecil, banyak turunnya kecil, naik jadi balas tuh, ya. Nanti ini kecil, batasnya di sini. Tapi kok dari M5 ini ya, kemungkinan ada tambahan 3 ya, ternyata bisa di sini di 46 sama di sini ya 52 gitu. Nah, itu ya tergantung dana. Kalau misalnya dana terbatas, mending ya kalau bisa di sini aja nih di 52 ya. Tapi kalau misalnya dapat di 50 kemudian dia naik di 52, udah sell aja di 52 gitu ya, sell lagi maksudnya seperti itu. Nah, kemungkinan dia akan balik lagi. Nah, baliknya itu yaitu tadi prediksi kita di ini masih kayak gini kita ya di 1626 ya, itu target awal kita. Banyak pertimbangan ya, nggak hanya seperti itu ya. Nah, ini kita bisa juga buat garis ya, garis agar kita tuh tahu itu pergerakannya kemana sih gitu ya, berapa banyak sih. Nah, itu kita bisa lihat dari sini ya. Kita pakai garis draw equidistant ya, channel. Nah, ini kan pendek, nah ini kita panjangin aja ya, right ya, right, jadi dia biar ke kanan. Nah, seperti itu. Terus kita garis seperti ini. Nah, ini untuk batasnya. Jadi ada ini namanya grace trend line ya, jadi kita tahu trennya tuh kayak mana gitu ya. Itu jadi kemungkinannya ya, ini kemungkinan ya masih ya, dari beritanya yang enggak ada ya. Jadi di Senin depan itu enggak ada berita apa-apa yang bisa mendongkrak sampai hari Rabu. Kalau prediksi saya ini kan dia tren, garis trennya kan seperti ini ya. Ini kita birukan aja ya biar beda. Nah, ini gini ya, ini ya, ini garis tren. Ini harus dipelajari ya, diperhatikan seperti ini ya. Ini bisa jadi seperti ini atau dia bisa jadi seperti ini gitu ya, dia turun, tapi kemungkinan ini seperti itu sangat kecil ya. Jadi kemungkinan dia seperti ini. Cuman kalau dia seperti ini, dia baliknya nggak nyentuh garis ini ya, dia nggak menyentuh garis ini. Artinya apa? Nggak mungkin trennya kayak gini ya, nggak gitu juga ya. Jadi kemungkinan itu karena dia turun lagi di sini, akan turun di sini kira-kira gitu ya. Nah, turun begini, terus dia naik lagi bisa seperti ini ya. Nah, itu ada kemungkinannya seperti itu. Cuman ada kemungkinan lain juga kondisinya ya. Nah, kondisinya karena kan bentar ya, ini kan sudah kena di sini ya garisnya. Nah, kemungkinan dia akan di sini ya, bisa saja seperti itu. Jadi nanti kondisinya itu di hari Senin itu bisa seperti ini ya, terus turun lagi. Kok bahasa kita itu sideways ya.
jadi terjadi sideways ya, seperti ini. Berapa banyaknya ya kita nggak tahu ya, seperti itu. Sideways ya. Nah, karena udah ada higher high ya, lower low ya, lower high ya, seperti itu. Nah, kemungkinan dia nanti baru dia turun di sini ya. Nah, itu kemungkinan terjadinya seperti itu ya. Oke. Nah, jika terjadi seperti ini, kalau dia tidak lebih turun lagi ya, misalnya dia mentok di sini atau mentoknya itu di sini ya, misalnya dia mentoknya di sini atau mentoknya di bawah sini ya, terus dia balik ya, dia baliknya itu kemungkinan bisa di sini ya, di garis ini ya. Nah, di garis ini mentok dari sini ya, terus turun lagi ya, turun lagi di sini. Nah, ini say goodbye, dia bisa nanti ke atas ya, itu kemungkinannya ya. Tapi kalau bisa jadi melebihi garis ini, itu akan makin turun. Tapi kalau dilihat dari si inflasinya tadi yang turun udah 8 ya, dari 9 itu udah mulai tanda-tanda gitu ya. Artinya kan untuk dia mendapat 5 tuh kemungkinan ada di sini ya, tapi bisa jadi juga di bawah. Nah, tergantung nanti ya, ini masih prediksi, tergantung dari candlenya nanti seperti apa ya, kita lihat bagaimana. Oke. Nah, itu salah satu cara teknikal. Sekali lagi saya bilang, kita harus nengok candlenya, ngeliat candlenya. Ketika candle kecil-kecil, nah itu udah tanda-tanda ya, tanda-tanda dia akan mau balik arah atau tidak ya. Kalau misalnya terjadi candle yang tebal kemudian tebal lagi, nah kemungkinan dia turun lagi itu sangat besar ya. Dia naik lagi pun bisa juga ya, tergantung nanti candlenya seperti apa. Kalau candlenya itu kecil aja, kemungkinan dia turun lagi itu mungkin. Kalau dia besar, nah kemungkinan dia kalau nggak bisa melebihi dari candle yang sebelumnya, berarti dia akan turun. Tapi kalau dia melebihi seperti ini ya, ini candle besar melebihi, maka akan lebih turun ya. Itu tanda-tandanya. 3 candle besar, ada candle-candle kecil. Nah, kita udah perhatikan di sini. Nah, pada saat si garisnya ini tidak bisa melebihi ini, nah itu udah tanda-tanda ada pembalikan arah gitu ya. Tapi kalau misalnya dia candle besar seperti ini mendominasi ya, kemungkinan dia balik lagi pun masih ada, karena dia masih candle besar walaupun dia nggak bisa melewati ya, nggak bisa balik ke atas lagi seperti itu ya. Jadi dia candle besar tetap, cuma dikalahkan candle lain ya lebih besar lagi, kemungkinan dia balik arah tuh sangat besar juga gitu ya. Jadi jangan nunggu di candle-candle kecil. Nah, selama kebentuk dia udah nggak bisa melewati dua garis yang sama, itu bisa kita buy ya. Ini itu nampak biasanya di M5 ya. Jadi kok di M5 tuh kayak gini nah,
Oke, kita kecilin ya. Nah, seperti ini DM5. Jadi udah 2 kali nusuk dia bahasanya gitu ya. Pertama naik ya kan? Nah, ini masih candle besar ya kan, nggak mungkin dia akan naik terus, itu nggak mungkin ya. Ternyata candle kecil, udah candle kecil pasti dia turun ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika ini nggak mungkin dia akan naik lebih besar, nggak mungkin pada saat itu ya. Jadi kemungkinan turun itu sangat besar itu ya. Nah, ketika ada candle besar lagi, dia pasti akan balas lagi nih. Nah, pada saat di sini, nah disinilah kita sell gitu ya biasanya. Karena dia ini kan candle kecil. Nah, kita sell, balik dia kantang, nah, turun lagi. Dan ketika terjadi candle kecil seperti ini udah indikasi ya bahwasanya ini dia mulai jenuh ya. Ketika terjadi seperti ini, ada candle besar, boom, artinya kekuatan buyer itu mendominasi. Berarti udah ada tanda-tanda buyer di situ. Ketika udah ada tanda-tanda buyer, nah di situ kita bisa masuk ya, bisa masuk tadi mana aja. Cuman kalau saya tuh harus ada candle kecilnya. Ini kan masih agak besar ya, ada candle kecilnya paling enggak ya seperti ini. Kalau bisa pun sekecil ini gitu ya. Kalau udah sekecil ini besar banget ya, itu bisa langsung bullish ya gitu. Nah, biasanya masuknya di sini ya. Ketika masuk di sini udah biarin aja gitu ya, biarin aja dia sampai candle kecil. Nah, candle kecil seperti ini gitu ya. Jadi kok dia masih besar kecil, apalagi kita lihat ya peluang-peluangnya. Kok misalnya besar terus dibalas lagi, tenang aja, nggak usah buru-buru gitu ya, karena pasti dia akan melebihi dari si yang candle merah ini lagi, karena dia nggak sanggup melawan yang ini lebih besar. Tapi kok misalnya candle ini besar terus dia lebih besar lagi di sini, nah itu kemungkinan dia turun bisa, cuman dia akan naik dulu gitu baru dia turun. Nah, ternyata dia nggak bisa melampaui yang sebelumnya, terakhir dia naik gitu ya. Rupanya ketika naik kecil-kecil ini udah galau, ini bahasanya di sini udah galau, naik nggak ada perlawanan. Ini si candlenya kecil ya, di sini nggak ada perlawanan. Kok udah nggak ada perlawanan di sini, ya udah deh langsung bam. Tapi kalau misalnya dia ekor di sini ya, nah berarti kan ada perlawanan. Kalau ada perlawanan biasanya dia mendominasi akan ke bawah dulu gitu ya, zigzag gitu ya. Tapi dia nggak ada perlawanan, artinya ya udah lanjut aja gitu. Nah, seperti ini ada perlawanan tapi kecil gitu ya, kecil, ya udah biarin aja selama candle yang naik ini belum kecil. Nah, ketika di sini waspada ya, ketika besar ya udah kecil nih, rupanya di sini udah merah ya kan, tapi kan belum selesai, jangan dulu buru-buru ya. Biarin aja, biarin, ternyata efeknya besar ya, bam. Begitu juga seterusnya, ketika dia besar nggak bisa lewatin, dia udah mulai jenuh, biasanya di sini udah mulai galau juga nih kita nih ya, udah berlawan. Tapi ingat, candle kecil ya, candle kecil itu sangat penting, candle kecil. Nah, ketika ada dominasi, wah ini candle besar, sama aja besarnya ya, kemungkinan ini akan dia naik lagi sangat besar juga gitu ya, tapi nanti naiknya nggak terlalu tinggi itu biasanya ya. Nah, kita tunggu aja candle yang di sini itu ya. Nah, candle kalau ada candle turunnya terus kecil, nah ya udah di situ kita langsung baikan seperti itu ya. Kalau misalnya kita udahlah dari sini nyerah gitu ya, udah
Tapi kalau turun, ketika kita melihat yang di sini, ini udah jadi, nah ini pasti turun dia. Kok udah kejadian seperti ini, turun, udah baikkan aja lagi ya, baikkan nanti sampai di candle kecil seperti itu, gitu aja selesai. Nah seperti ini ya, candle besar, candle kecil, kemungkinan naik nih masih ada, yaudah biarin naik. Kemudian candle kecil, turun, candle kecil, lihat lagi, kecil, nggak betul nih. Nah kalau udah candle kecil-kecil tapi dia posisinya naik, ya udah sell aja atau close ya, atau bisa balik arah ya, kita close buy-nya, kita sell lagi seperti itu, sampai seperti itu juga ya, gitu aja gitu ya tradingnya. Nah, misalnya contohnya seperti ini, udah kecil, kita lihat, tunggu aja dulu sampai candlenya selesai ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah ketika candle selesai, kalau dia candle hijaunya kecil, udah pasti dia masih lanjut. Tapi kok candlenya tuh besar ya, besar misalnya setinggi ini, nah bisa itu naik lagi gitu ya, buy lagi. Tapi kok kecilnya seperti ini, artinya bayarnya pun udah nggak semangat gitu. Biasanya kalau udah ngelihat yang seperti ini, seller itu pasti mendominasi, ini bayarnya nggak kuat nih, udah biasanya seperti itu ya gitu aja ya. Ketika ini kecil, nah besar, nah gitu aja, kita nggak bacanya candle besar, candle kecil aja. Nah ketika udah candle kecil-kecil, nah ini seperti ini ya, dia besar ya, kok ini kan kecil tadi ya, dia besar, yaudah kemungkinan dia naik juga akan besar ya. Cuman kan kalau di M5 ini pasti range-nya kecil gitu ya, jadi deg-degan lah kita ya. Biasanya nih saya pakai untuk close-nya aja gitu ya. Jadi kalau misalnya udah di sini, ya udah sell, udah biarin aja. Kita lihat aja di H1-nya atau H4-nya gitu kan. Biasanya seperti itu gitu ya. Nah, itu kan posisinya tadi di sini ya. Ya, di sini tadi ya. Ini di itu aja deh, di H1 ya, di sini ya tadi. Nah ketika kita melihat seperti ini ya, kecil, udah ajar aja, sell tetap aja. Tadi sellnya di sini ya, jadi naik dia nggak apa-apa, nyantai aja. Kalau udah kayak gini udah aman gitu ya. Nah sell, turun dia gitu ya. Kalau dilihat dari tanda-tanda di sini ya, yang kayak tadi ya, di M5 ya, kemarin saya kayak gitu, saya lihat di M5 mana ya tadi. Nah ini ya, di M5 saya lihat ini udah kecil ya, artinya udah kecil, berarti dia ada peluang untuk naik gitu. Ya udah, hajar aja, kita close, udah biarin aja. Kalau mau apa bye gitu ya. Pokoknya kalau dia candle besar, kecil, nah masih naik gitu ya, gitu juga ya. Nah misalnya nih hijau besar, terus ada merah gitu ya, percaya aja, tunggu aja, pasti dia naik lagi gitu. Walaupun kita misalnya buy di sini ya, tunggu aja gitu. Kalau mau apa, ya udah tunggu aja dia sampai kecil, terus ada candle besar ya, terus nanti buy lah sini. Jadi di sini buy, di sini buy. Jadi nanti kalau dia udah naik, udah banyak untungnya gitu ya. Tuh naik, terus kecil. Nah ini kecil kok turun kan gitu ya, nggak ada dia kecil-kecilnya. Itu kecil-kecil ya, kecil seperti ini ya, dia harus kecil seperti ini. Itu artinya dia jenuh ya. Nah kenapa dia bisa balik lagi? Nah itu biasanya ada di time frame besar ya, di H1 gitu ya, atau di F4 gitu. Nah kalau dilihat di H1 itu candlenya itu
sebenarnya ketika dia di sini itu udah besar, jadi nggak mungkin dia melebihi dari yang ada di sini gitu ya, pasti dia akan membalas gitu. Makanya H1 sama H4 ini penting ya ketika kita mau ngebaca tren ya. Kalau di M5 itu hanya sebagai indikator kita mau masuk atau mau keluar ya, pada saatnya dimana. Biasanya kalau misalnya di H4 itu udah kecil, terus di H1 nya itu udah kecil, nah di situ baru peluang terbesarnya itu balik arah itu sangat besar. Nah contoh di sini ya, ini H4 ya, H4 nya aja udah kecil ya. Kemudian kita lihat di H1 ya, ini di atas ya. Nah di sini di H1 pun udah kecil ya. Artinya apa? Ketika di H1 kecil, H4 kecil, kemungkinan dia turun itu sangat besar. Itu biasanya indikatornya itu ya kita lihat dari sinilah, candle-candlenya ini gitu ya, seperti itu. Paling enaknya lagi di D1 ya, cuman D1 itu kadang kita untuk time frame besar ya. Misalnya gini, ini candlenya besar ya, dilawan candle kecil, artinya dia berpeluang harga emas ini akan balik sama harganya, akan setinggi ini juga gitu. Jadi kemungkinan dia balik itu sangat besar di harga yang sama ya. Nah kita lihat ya, ternyata dia emang naik ya, cuman dia akan balik lagi ke daerah sini pasti ya. Nah kita lihat di candle ini, apakah kecil? Ternyata tidak ya, candlenya ini besar. Artinya kalau kita lihat dari yang ya secara yang tadi yang saya bilang, ketika candle-candle kecil baru itu berpeluang dia akan balik arah. Nah di situ baru kita bisa lihat ya, seperti ini. Ada nggak kemungkinan dia balik arah kemari? Ada. Inilah yang saya gambarkan di sini. Jadi kemungkinan itu harga akan dia di sini, kemudian dia naik lagi itu, atau bisa jadi dia naik langsung atau tidak. Nah, itu tergantung, kita lihat gitu ya. Kalau kejadian nih ya, kalau kejadian candlenya itu kecil-kecil di sini pelan-pelan dia turun sampai di sini ya, sampai di sini, terus tiba-tiba candle kecilnya di sini, terus boom gitu. Nah, itu bisa terjadi ya. Makanya saya bilang kemungkinan ini naik dia sangat besar. Tapi kecuali kalau misalnya di sini candle besar, terus di sini candle besar, di sini candle besar lagi, nah itu kemungkinan dia akan turun juga akan besar ya. Tapi kalau dia dari ini, kemungkinan dia akan balik lagi gitu ya, dari candle ini. Seperti itu ngebacanya. Kalau misalnya dia balik ke atas ya, kemungkinan itu akan lebih tinggi lagi ya, bisa dia ke arah batasannya itu sampai ke atas ini ya, targetnya tuh. Nah ini target awalnya di sini ya. Kalau dia naik tetap Ichimoku ya, saya Ichimoku tuh gunakan untuk batas ini ya, yang datar. Biasanya kalau yang nggak datar ya seperti ini akan naiknya itu sangat boom gitu ya, sangat drastis ya, seperti itu. Tapi kalau dia menuju datar, dia itu agak lama gitu ya. Tapi kalau misalnya yang seperti ini, dia akan ini ya, akan cepat biasanya seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya video kita untuk prediksi emas. Nah kalau prediksi saya nanti antara bulan 12 bulan 1 itu emas akan harganya naik ya, mungkin awal bulan 12 kita lihat nanti ya bagaimana indikasinya ya. Kemungkinan itu akan naik itu sangat besar
Jadi beli emas di bulan Desember ya, kemungkinan itu akan lumayan menguntungkan karena banyak negara yang resesi sekarang. Dolar menguat terus, kebutuhan dolar itu sangat banyak ya, tapi nanti nggak tahu juga kondisi ekonominya seperti apa. Oke, mungkin video prediksi kita untuk harga emas ke depan sampai di sini dulu ya. Mungkin ya udah sedikit saya berikan cara-cara kita memahami si pergerakan emasnya bakal naik atau turun, terus bagaimana ngebaca candlenya ya. Ingat, kalau dia candlenya besar melawan besar ya, itu pasti dia balik arah sangat besar juga. Tapi kalau dia candle kecil melawan yang besar, kemungkinan dia balik arah itu sangat besar gitu ya. Kok tadi besar sama besar, kemungkinan dia kembali ke harga awal puncaknya itu sangat besar ya. Kalau misalnya candlenya kecil dilawan sama candle besar, nah, kemungkinan dia akan bisa mengubah jalannya tren ya, atau bahasa kita itu merubah tren ya, trennya itu jadi berubah seperti itu. Oke, itu aja sih triknya gitu ya. Jadi kalau misalnya candle besar dilawan candle kecil, percayalah nanti akan kembali lagi dia ke titik awal itu ya. Tergantung nanti kita lihat dulu seberapa banyak candle kecil ya, terakhirnya seperti apa ya. Nah misalnya seperti ini ya, candle kecil upaya dibalas candle besar ya, candle besarnya nggak besar banget gitu ya, ya udah kemungkinannya sangat besar masih turun. Nah itu kita harus perhatikan ya, jangan kita biarkan juga gitu, seperti itu. Jadi ini terus dia naik. Oke, sampai jumpa di video trading berikutnya. Semoga penjelasan saya dimengerti, mudah dimengerti. Jangan lupa di subscribe ya channel kita agar bisa dapat monetize ya. Kalau udah dapat monetize ya, kita terbantu juga dari AdSense-nya ya. Semoga nanti bisa terus berjaya, terus membawa manfaat bagi orang atau orang-orang yang ingin trading ya. Seperti apa triknya, hanya seperti itu aja ya. Semoga berhasil. Salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.